Ustadz, bagaimana toleransi yang benar dalam Islam, Ustadz? Eh, toleransi, toleransi adalah kita menghargai mereka, artinya memberi kebebasan mereka non Muslim untuk melakukan ibadah yang mereka lakukan. Ini toleransi yang dicontohkan yang terbaik adalah toleransi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Madinah. Pertama datang Nabi tinggal di sana ada tiga komunitas. Komunitas orang-orang munafik dengan tiga baninya, tiga kabilahnya, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Kemudian komunitas orang-orang musyrikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mereka belum masuk Islam. Mereka baru masuk Islam tatkala tahun 2 Hijriah setelah perang Badar, baru orang munafik baru masuk Islam. Dari musyrik jadi munafik. Tapi sebelumnya mereka musyrik. Kemudian ada kaum Ansar, suku Khazraj yang sudah masuk Islam. Jadi tiga komunitas. Tapi mereka hidup, kemudian mereka bikin namanya suatu piagam, namanya piagam kota Madinah atau Wathiqatul Madinah. Ya, situ ada kerjasama sebagai bukan dalam masalah syariat, tetapi dalam masalah aturan kenegaraan. Ya, jika terjadi peperangan, maka al-Yahud yunfiqun wal Muslimun yunfiqun. Yahudi berinfak, Muslim juga berinfak, sama-sama bela negara. Ini pernah Rasulullah SAW buat dalam dalam perjanjian di kota Madinah, tapi Rasulullah sebagai kepala negara. Kemudian orang-orang Yahudi dibiarkan oleh Nabi untuk menjalankan aktivitasnya, bahkan aktivitas ibadahnya. Tapi Nabi dakwahi mereka. Itulah toleransi yang Nabi berikan. Kita pun mencontohi Nabi SAW. Jadi kita sekarang tinggal di negara Islam, di situ ada agama-agama selain Islam, ada beberapa agama. Maka kita berbuat baik kepada mereka dan Allah telah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berbuat adil kepada mereka selama mereka tidak memerangi agama kalian, selama kalian tidak diusir oleh mereka dari negeri kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam punya pembantu dari Yahudi, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pembantu tersebut sakit, Nabi menjenguk pembantu tersebut. Bayangkan seorang kepala negara Islam menjenguk pembantu Yahudi. Apa yang lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, ya. La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jibril senantiasa datang kepadaku mewasiatkan engkau untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka tetangga akan menjadi ahli waris. Dan ini diriwayatkan oleh sahabat. Sahabat suruh keluarganya bikin kue, makanan enak diberikan kepada tetangganya Yahudi. Kenapa? Dia mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tetangga yang harus dibaiki termasuk tetangga non muslim, ya. Jadi toleransi artinya kita membiarkan mereka di atas ajaran mereka. Kalau kita bisa dakwah yang terbaik sebagaimana Nabi mendakwai, bukan toleransi kita membenarkan. Ente Yahudi kita Islam sama-sama surga. Di surga kan ada kapling Islam, kapling Yahudi, kapling Nasoro, kapling PKI, kapling ateis, kapling enggak. Kita enggak gitu, ya. Kita urusan masing-masing agama. Saya mau dakwahi antum ya dengan cara yang baik, mau diskusi oke. Tapi Anda mau melakukan ibadah Anda silakan. Itu namanya toleransi. Adapun campur baur, kita ikut serta dalam ajaran mereka, ikut serta perayaan mereka, mereka ikut serta dalam perayaan kita, itu namanya bukan toleransi. Itu telah menghilangkan identitas. Toleransi itu apa? Identitas terjaga, tapi kita menghargai yang lain. Itu namanya toleransi. Nah, kalau identitas kita sudah hilang, itu nggak perlu toleransi. Kita sudah campur baur. Ya, dan itu tidak benar. Jadi toleransi yang benar, identitas kita tetap terjaga dan kita membiarkan mereka. Maka kalau mereka lagi ibadah di tempat ibadah mereka, jangan kita ganggu, jangan kita bikin kacau, jangan kita ngebom, jangan kita ngawur. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi itu toleransi dan itu sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan fatwanya yang lama. Bahwasanya kita bekerja sama sebagai anggota negara, ya, saling bahu-membahu untuk kepentingan nasional, itu perlu kita tingkatkan, masing-masing menjalankan ibadah masing-masing tanpa ada campur aduk antara ibadah maupun akidah, apalagi akidah.